Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa kembali dalam pembelajaran PLBJ. Untuk pertemuan kali ini, Nak, kita akan membahas terkait dengan langkan. Nah, langkan itu adalah salah satu ornamen atau hiasan khas Betawi ya, Nak. Nanti kira-kira apa saja yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan rumah adat Betawi, kemudian ornamen langkan itu sendiri yang merupakan salah satu hiasan khas Betawi. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar langkan atau hiasan ornamen Betawi itu sendiri ya, Nak. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anakku, kita lanjut ke pembahasan pertama ya, Nak, yaitu terkait dengan rumah adat Betawi. Ya, baik, anak-anakku, di sini Ibu sudah lampirkan sebuah foto yang berkaitan dengan rumah adat Betawi. Nah, rumah adat Betawi itu sendiri, Nak, namanya adalah rumah kebaya. Mungkin selama ini kalian mengenal kebaya itu adalah salah satu baju ya, Nak. Namun, untuk budaya Betawi, kebaya itu juga dipakai sebagai nama sebuah rumah adat, yaitu rumah adat Betawi yang bernama Rumah Kebaya. Anak-anakku bisa lihat seperti apa bentuk dari rumah kebaya itu pada gambar yang Ibu sediakan ya, Nak. Coba kira-kira bagaimana ya, Nak, ciri-ciri dari rumah kebaya ini? Adakah anak-anakku yang sudah pernah melihat model atau bentuk dari rumah Betawi ini, Nak? Ya, karena kita tinggal di lingkungan sekitar Jakarta dan mungkin di sekitar rumah anak-anakku banyak ya, Nak, terdapat rumah-rumah khas Betawi, yaitu rumah kebaya. Bagaimana ciri-cirinya? Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ya, Nak. Coba kita lihat ciri yang pertama. Nah, kita sesuaikan nak dengan gambar yang Ibu lampirkan di bawah. Ciri yang pertama yaitu terasnya luas. Nah, kita lihat teras itu yang bagian mana ya, Nak? Nah, sekarang nih, ini adalah teras ya. Terasnya di sini ya, Nak. Ini terasnya terlihat luas. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menjamu para tamu. Misalkan ada keluarga atau sanak saudara dari jauh datang untuk bertamu, nanti dijamunya di teras ini. Kemudian yang kedua yaitu dihiasi berbagai ornamen atau hiasan khas seperti tapak dara, bale-bale, langkan. Nah, ornamen itu yang seperti ini. Nah, ini adalah ornamen hiasannya. Hiasannya ini bentuknya beraneka ragam, ada seperti tapak dara, bale-bale, dan langkan. Namun, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu lebih khususnya yaitu langkan ya nak. Langkan ini, nah yang Bu Zeni tunjuk ini adalah bagian langkannya. Nih, langkan ya nak ini. Nih, yang Bu Zeni lingkarin pakai kursornya ini. Kemudian, ciri yang ketiga, coba kita lihat. Ornamen tersebut dihiasi oleh motif berbentuk segitiga, lengkung, segi empat, dan belah ketupat. Nah, berarti hiasan-hiasan ini bentuknya beraneka ragam, Nak. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya lengkung, ada bentuknya yang segi empat, dan belah ketupat. Nah, di sini berarti ciri-cirinya sudah jelas ya, Nak, berkaitan dengan rumah kebaya. Nih, rumah kebayanya ada dilampirkan foto di bawah ini. Kalian bisa amati kembali jika ingin mencari ciri-ciri yang lain. Oke, Nak. Baik, anak-anakku. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya, Nak, yaitu langkan.
Nah, Ibu di sini sudah menyiapkan gambar dari langkan. Kalian lihat ya, Nak, di layar kalian pada pojok kanan atas. Di situ Ibu sudah menampilkan gambar dari langkan. Kira-kira ada yang tahu, Nak, langkan itu apa, Nak? Oke. Baik, sekarang kita cari tahu ya, Nak, apa sebenarnya langkan itu ya? Apakah langkan itu sebuah rumah atau sebuah pintu? Atau yang lainnya? Mari kita cari tahu bersama-sama ya, Nak. Sekarang yang pertama, langkan adalah salah satu ornamen rumah kebaya. Nah, rumah kebaya tadi apa, Nak? Iya, rumah kebaya adalah rumah adat dari Betawi. Jadi, langkan ini adalah salah satu ornamen atau hiasan dari rumah kebaya itu sendiri. Sekarang kita lihat nah di gambar. Nah, ini adalah rumah Betawinya, rumah kebaya. Kemudian di sini ada langkan. Langkan ini adalah berupa pagar ya, Nak. Pagar yang menghiasi rumah kebaya itu. Kemudian, kira-kira motifnya apa ya, Nak? Nah, langkan itu terbuat dari kayu dengan motif berbentuk gigi balang. Sekarang kita lihat ya, Nak, nih. Ini terbuat dari kayu yang diukir ya, Nak, dengan motifnya yaitu gigi balang. Kemudian yang ketiga, fungsi dari langkan ini sendiri yaitu sebagai pembatas antara teras dan luar. Jadi di bagian sini, nah, ini adalah teras rumah kebaya. Lalu dibatasi dengan langkan ini, nak. Kemudian bagian yang sini, ini berarti sudah bagian luar ya, nak. Luar dari rumah. Jadi, langkan ini adalah sebagai pembatas atau sering kita sebut sebagai pagar ya, nak. Nah, ini adalah fungsi dari langkan sebagai pembatas antara teras dan luar. Kemudian yang keempat, langkan ini mudah dipindahkan, Nak. Ada beberapa rumah kebaya yang memiliki langkan bisa dipindah-pindahkan atau bisa dilepas. Jadi, saat kalian memiliki acara atau hajatan, langkan ini bisa dilepas dengan mudah atau dipindahkan. Jadi, ruangannya menjadi terlihat lebih luas. Begitu ya, Nak. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, sudah dimengerti, Nak? Baik, jika memang sudah dimengerti, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, Nak. Lalu, anak-anakku, setelah kita mengetahui apa itu langkan, mari kita coba untuk menggambar langkan itu sendiri ya, Nak, yang merupakan ornamen atau hiasan dari rumah kebaya. Pertama-tama, anak-anakku nanti bisa mencobanya setelah pembelajaran PLBJ, atau bisa juga dilakukan di waktu luang atau senggangnya ya, Nak. Coba sekarang apa yang harus kita lakukan pertama, yaitu kita membuat garis miring terlebih dahulu. Yang pertama nih. Lalu buat lagi garis yang berhadapan. Masih miring ya, Nak. Namun miringnya tidak terlalu condong. Kemudian, nah kita tutup. Lalu kita buat lagi garis kecil. Lalu ada lingkaran. Kemudian kita samakan dengan bangun yang bawah ya, Nak. Oke, lalu kita tutup lagi selanjutnya. Nah, ini sudah terbentuk satu langkan. Kemudian, biar menjadi banyak, kalian tinggal mengikuti saja, Nak, langkah-langkah yang tadi sudah kalian lakukan di awal. Kita lanjutkan lagi dengan langkah-langkah yang sebelumnya kita lakukan, ya. Nah, kita bikin lagi garis, lalu kita tutup kembali. Garis kecil lagi di atas, lalu lingkaran. Kemudian diberi garis lagi kecil, garis panjang yang miring, kemudian ditutup. Lalu hal ini dilakukan sampai jumlah
langkahnya ini, pagar-pagarnya ini menjadi lebih banyak ya, Nak, bebas. Anak-anakku mau mencoba berapa saja boleh, mau 2, mau 3, 4, 5, 6, sampai 10 pun boleh. Nah, di sini coba Ibu mencoba membuat beberapa bangunnya. Nah, kemudian jika sudah banyak seperti ini, Nak, kita beri garis di atasnya sebagai penopang. Misalnya ini ada sebuah pagar, jadi dengan adanya penopang ini menjadi lebih kuat, jadi tidak goyang ataupun tidak roboh ya, Nak. Oke, kita kasih garis. Nah, ini ibaratnya adalah kayunya ya, Nak, kayu bagian bawah dan atas. Oke, anak-anakku mudah kan membuatnya? Jika anak-anakku sudah sampai ke tahap ini, nanti bisa diwarnai. Oke, Nak. Anak-anakku bisa mencobanya di rumah setelah pembelajaran ataupun di waktu-waktu yang senggang. Oke, Nak. Nah, kita adalah menggambar langkan. Baik, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita tidak ada penugasannya, Nak. Jadi, untuk menggambar langkan ini bukan menjadi tugas kalian pada hari ini. Kalian boleh saja jika ingin mencoba menggambarnya, silakan. Jika ada waktu luang, tidak ada kegiatan, boleh juga mencoba menggambar langkan yang tadi ya, Nak. Selamat mencoba, anak-anakku. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, Nak. Bila perlu bisa mengkonsumsi vitamin, lalu buah-buahan, makan makanan yang bergizi, dan sempatkan untuk berjemur meskipun hanya 10-15 menit ya, Nak. Ingat, jika cuaca cerah. Baik, anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.